Di sini pengarang kitab berkomentar dengan kata-katanya qultu, saya berkata, terkait dengan hadis Nabi di atas itu ada dua nikmat yang sering dilupain kebanyakan sama manusia. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama itu kata Rasulullah kemarin ya adalah kesehatan. Yang kedua kesempatan waktu. Itu yang sering orang lupain tuh. Sehat kadang-kadang orang lupa, kalau udah sakit baru ingat. Ya, betapa besarnya manfaat kesehatan itu. Dan itu kadang-kadang gak terasa. Terasanya nikmat sehat itu kalau kita lagi sakit. Jangankan ya Allah sakit macem-macem, cantengan aja cantengan. Iya. Enak banget. Iya, sakit gak kira-kira? Sakit kagak enak. Cantengan panas dingin dah. Ya Allah, berarti emang nikmat sehat itu Masya Allah. Ya, tuh. Jadi banyak orang lupain saat lagi sehat. Nah makanya kita ayo ya manfaatkan kesehatan kita untuk selalu ya isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tuh begitu. Yang kedua nikmat kesempatan, lowong waktu. Lagi ada lowong waktu, ada kekosongan waktu, manfaatkan. Jangan kita sia-siakan begitu aja dengan macam-macam ngobrol kongko, kemudian main kartu. Sayang-sayang waktu yang lowong itu kita habiskan hanya dengan ya perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Kalau ngobrol boleh tapi ya sekedarnya begitu. Jangan ngobrol tiap malam lama, bener dah. Sayang-sayang waktu dihabiskan begitu saja. Al-Faragh namanya. Ya, ini pesan Nabi Muhammad dari hadisnya. Nah sekarang pengarang kita berkomentar dari hadis itu. Ya Nabi Muhammad udah menyampaikan. Lalu kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, pengarang kitab ini, fal maghbunu fihima man utiyahuma, maka ya kalau orang sering lupakan tuh dua nikmat tersebut. Nah sekarang ada orang yang mau ya memperhatikannya tuh, fa'asya sahihan farigan, maka saat dia hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan luang waktu, nah itu bagaimana? Yunfiku sihatahu, dia benar-benar manfaatkan kesehatannya, dihabiskan kesehatannya, wa faraghahu, dan kesempatan waktunya, fil ghafalati wal batolati, au fi mu'anatil asghali ad-dunyawiyati al-mulhiyati an zikrillah. Tuh, jadi nikmat sehatnya, nikmat luang waktunya dihabiskan hanya untuk hal-hal yang lalai-lalai, yang bisa melupakan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, jangan sayang-sayang. Atau dia melakukan kesibukan-kesibukan untuk dunia yang lalai ini. Lalai dari apa? Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanil a'mali sholihati, dan daripada amal-amal yang ya baik-baik. Nah itu namanya orang yang ya menggunakan waktu-waktu sehatnya dan luangnya hanya untuk kesibukan-kesibukan dunia yang bisa melalaikan dirinya dari zikir kepada Allah. Atau ya dia melakukan sesuatu perbuatan yang bisa melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jangan. Wa inama yastabinu lahu annahu maghmunun ba'dal mauti, dan sesungguhnya itu akan nampak jelas dia termasuk rugi itu setelah kematian. Hina yu'ayinu ma fatahu min darajatil ula, ketika dia bisa dinyatain tuh, dijelaskan semua yang luput dari derajat yang tinggi.
Kalau seandainya kemarin-kemarin waktu sehat, waktu lowong waktu digunakan, dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, itu dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah sekarang ternyata dia kosong, nggak punya apa-apa. Ya, jadi dia nyeselnya di situ. Ya Allah, dia temennya nilainya banyak tuh, bagus-bagus, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sementara dia ya itu nggak punya amalan-amalan yang sebanyak dan sebaik itu. Akhirnya dilalai. Dia baru nyesel tuh. Kenapa dulu waktu saya sehat saya nggak gunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya? Kenapa dulu waktu saya masih banyak waktu saya nggak gunakan untuk hal-hal yang positif? Nah sekarang baru menyesal tuh. Apalagi nyeselnya udah ya meninggal dunia, udah nggak ada gunanya udah. Sebab kalau kita menyesal setelah kita meninggal itu hanya ya penyesalan yang tak berguna. Nah itu biasanya kan orang kalau nyesel duluan apa belakangan? Belakangan. Nggak ada orang nyesel duluan, nggak ada. Ya rata-rata nyesel belakangan. Kalau masih di dunia nyeselnya masih bisa kita perbaiki, itu masih alhamdulillah. Beberapa tahun dia ya habiskan waktu-waktunya dengan hal-hal yang kurang manfaat. Sekarang disadar nyesel, ya, istighfar, mohon ampun. Mulai dari sekarang saya akan isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah itu masih bagus, nyeselnya masih di dunia, masih ada kesempatan. Nah ini yang repot, nyeselnya udah di mana? Di akhirat. Kalau udah nyesel di akhirat udah rugi udah. Kemarin masih ada, masih hidup di dunia, mau bilang ini mau bilang itu, belum kesempatan dia lakukannya. Sekarang udah meninggal. Nah baru udah nyesel di akhirat. Fa'as-sodaqo wa akum minas solihin. Ini orang yang nyesel, kata-katanya diumpamakan nama Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Ya, kalau saya masih hidup enak nih, saya bisa bersedekah, masih bisa beramal solih. Tuh, itu omongan saat udah di akhirat. Ini ngomong begitu. Kalau seandainya diperpanjang lagi hidupnya, ya sama aja orang yang begitu, tetap aja lalai sama ibadah. Tuh, ya jadi sayang dah Bapak Saudara. Makanya tolong ayo kita manfaatkan nikmat kesehatan dan keluangan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau nggak begitu, luput dari derajat yang tinggi. Alati lau anfaqa fi talabiha, kalau seandainya kamu infakkan hartanya ya sohathu maka sah ya, wa innam wa parahu lana lah, dan nikmat luang waktunya dia akan perolehnya. Qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-nasu niyamun, manusia itu tertidur. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Jadi manusia itu tidur semua. Fa iza matu, maka apabila nanti mereka meninggal dunia, intabahu, baru mereka bangun, terjaga. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Nih kalau masih hidup diumpamakan kita masih tidur. Ya, kalau kita masih sehat diumpamakan kita tidur. Nah, ntar kalau kita udah sakit baru bangun dah kita. Atau kalau udah mati baru bangun. Bangunnya bagaimana? Baru menyadari, ya Allah, coba kemarin-kemarin saya berbuat baik. Coba mulu. Ya, nah seperti itu. Jadi orang itu baru terjaga, baru sadar kalau sudah berada ya di alam barzah. Itu kata Sayyidina Ali. Manusia tertidur. Tidur manusia. Tapi apabila manusia itu sudah ya meninggal dunia, baru mereka bangun. Intabahu, mereka bangun, terjaga, sadar dia bahwa di alam kubur itu perlu bekal. Ternyata kalau nggak bawa bekal, nah parah dah parah. Jangankan kagak bawa bekal, bekalnya sedikit aja itu udah sangat berpengaruh. Nah yang banyak bekalnya itu yang enak ya. Jadi kita disuruh memperbanyak bekal untuk kehidupan nanti di akhirat
Makanya Allah tuh Bapak Ibu berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka bekal yang paling bagus tidak lain adalah takwa kepada Allah. Ya, itu ya seperti itu. An-nasu ni'amun, manusia itu tertidur, maka apabila dia mati mereka terjaga dan terbangun. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari di mana Allah kumpulkan kamu liyaumil jam'i, untuk berkumpul di hari tersebut. Kemudian ya zalika yaumut taghabun, itulah hari di mana banyak orang yang kena tipuan. Tuh, jadi nanti ada yang namanya hari ya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, itu kita ya akan menyadari itu. Ya, kita yang kena tertipu, yang lalai itu akan menyadari, dan saat itulah mereka menyesal, ingin dikembalikan lagi hidup ke dunia. Tapi itu udah nggak mungkin. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihi. Tidaklah penduduk surga itu mengalami kerugian kecuali satu saat, karena ada hambanya yang sakit. Jadi begitu. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti penduduk-penduduk surga tidak akan mengalami kerugian kecuali satu saat ketika dia lewat, ya itu lam yazkurullah, dia enggak zikir kepada Allah. Ada satu saat dia tuh lupa, enggak zikir kepada Allah. Itu nanti di hari kiamat, apalagi di dalam surga, itu diingat banyak kerugiannya. Kalau dia selalu zikir, itu yang ada kan menaikkan derajatnya nanti di surga. Ada satu waktu dia kosongkan begitu aja, ya kagak diisi dengan amal-amal soleh. Ternyata sampai di surga kelihatan tuh, kebaca, wah ini saat saya lalai nggak melakukan apa-apa. Itu yang bisa menurunkan derajatnya. Coba kalau diisi dengan ibadah terus, maka itu ya grafiknya naik terus, derajatnya jadi tinggi derajatnya. Nah itulah makanya dia nyesel, ya Allah kenapa dulu saya ini enggak memperhatikan waktu begitu saja berjalan tanpa ada kegunaannya sama sekali. Baru dia menyesal saat itu. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita nyesel begitu. Nah ayo kita manfaatkan waktu, ya jangan sampai kita sia-siakan. Sebab manusia itu semakin banyak nilai ibadahnya, semakin tinggi derajat. Tuh, kan kita pengen ditempatkan di tempat yang paling tinggi, ya derajatnya paling mulia. Nah itu berarti amal kebaikan jangan sempat bosan. Jadi jangan sempat bosan terus, ya. Karena memang semakin banyak ibadah yang kita kumpulkan, insya Allah itu semakin baik juga tempat kita dan manzilah kita, kedudukan kita. Wadzalika, dan yang demikian itu izarau qadral faiti, apabila mereka melihat yaitu ukuran orang-orang yang keluputan, bisa bil ghaflati dengan sebab kelalaian, fitil kasaati di saat itu, minal kurbi dari orang-orang dekat, wan naimi dan para ya orang-orang yang diberikan nikmat. Amaman anfaqa sihatahu wa faraghahu, adapun orang-orang yang menghabiskan waktu sehatnya dan luangnya fi ma'asillahi,
di dalam maksiat kepada Allah, wa musakhatihi dan murkanya Allah. Waktu luang, waktu sehat malah digunakan buat melakukan dosa-dosa. Dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan itu dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana kalau ada orang yang begitu, fahuwa khasirun mamkutun, maka orang tersebut termasuk dikategorikan orang yang rugi dan dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah rugi dapat murka lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa bimaghbunin innamal maghbunu man yunfiquha fil batolati wal mubahati. Dan tidaklah orang itu disebut dengan maghbun, yang celaka. Ya, kenapa enggak disebut orang celaka? Karena orang-orang yang maghbun, orang-orang yang celaka, ya itu man yunfiquha adalah orang-orang yang menginfakkannya fil batolati wal mubahati, di dalam masalah-masalah yang kagak perlu, di dalam masalah-masalah yang mubah, itu termasuk maghbun. Kita menghabiskan waktu kita pada hal-hal yang sia-sia, itu termasuk maghbun, kita tertipu. Atau kita melakukan sesuatu yang mubah, kita habiskan waktu-waktu kita dengan mubah. Orang ngobrol kan mubah, orang kumpul-kumpul mubah, kagak haram. Tapi itu pun tidak boleh terlalu lama, nanti bisa menghabiskan waktu-waktu yang mestinya kita bisa gunakan buat ibadah, tapi kita hanya ya itu buatkan kongko saja, ngobrol saja. Ya, itu juga termasuk dia lalai dalam menghabiskan waktu-waktunya. Wa qad yakunu maknal ghabni fisihah, dan terkadang ada juga makna ghabin itu tertipu pada waktu disehat, wal faragi pada saat dia kosong luang waktu. Allah yu'atahu, bahwasanya dua-duanya tidak diberikan ya apa al insan, pertama manusia ya, fayab tali, maka nanti dia akan diuji ya bil amrod, dengan penyakit-penyakit. Itu orang-orang yang sudah punya penyakit seperti ya ini, nah itu nanti dia akan diuji fayub tala, maka dia akan diuji bil amrodi, dengan penyakit-penyakit awiddafi, atau yang berlipat-lipat ya kelemahan, wa kasratil asghal, banyak kesibukan. Fala yatamakkanu bisababi zalika, maka tidak mungkin dengan sebab itu dia bisa melakukan amal-amal solih ya, allati yatamakkanu minha, yang mungkin bisa dikerjakan. Mana? Yaitu al-asihha'u al-farihun, orang-orang yang sehat yang kemudian luang waktu. Nah, jadi orang-orang yang ya dikasih kesehatan, dikasih luang waktu, kemudian dia bisa gunakan dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, itulah mereka orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Fafham hahuna, maka pahami di sini. Qaullahu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa faddalallahul mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Tuh, ini kata Allah. Allah bilang wa faddalallahul mujahidin, Allah akan melebihkan dan mengutamakan orang-orang yang berjuang kebanding daripada orang yang santai-santai aja. Qaidin itu cuma duduk aja, nggak ngapa-ngapain, duduk mulu ya, sambil megang HP dah ya gitu, duduk megang HP sejam 2 jam, udah itu aja digunakan waktu-waktunya. Nah, ini bahaya. Lebih mulia
dan bahkan Allah memuliakan al-mujahidin. Mujahidin itu hanya orang yang mau berjuang, orang yang mau bertekad, ya, mau bekerja, sehingga enggak ada waktu-waktu yang luang bagi dia. Ada orang yang cuma kerjanya duduk-duduk mulu. Lu ngapain sih, duduk lagi. Ya, diam aja di situ. Dibilang ini kerjaan gua. Nah, begitu. Ini jangan. Sebab fadlalallahul mujahidina alal qaidina ajran azima. Jadi Allah sudah melebihkan keutamaan terhadap orang-orang yang selalu mujahidin, mau berjuang, kebanding daripada orang yang santai-santai saja, duduk-duduk saja. Ajran azima itu berupa yaitu ganjaran yang sangat besar. Jadi Allah kasih itu keutamaan yang lebih kebanding daripada orang yang santai-santai saja, yang enggak kemana-mana. Nah, inilah pentingnya kita disuruh ya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wa qallu alaihi salatu wassalam, kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah taala minal mu'minid dhaif. Kata Nabi, orang mukmin yang kuat itu nilainya lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah kebanding daripada orang mukmin yang dhaif. Tuh. Jadi orang yang kuat nih nilainya lebih tinggi, Allah kasih, dan Allah lebih cinta kebanding daripada orang mukmin yang sakit, lemah. Nah itu, makanya kita harus menjadi orang mukmin yang kuat dari segi ibadah, kuat ibadahnya. Ya, itu Allah lebih cinta dengan orang mukmin yang kuat ibadahnya kebanding daripada orang mukmin yang lemah ibadahnya. Sama ibadah udah malas banget. Ya, kalau suruh ibadah entar dah. Ya, suruh ibadah entar dah. Antar mulu. Ya, begitu. Itu namanya orang yang dhaif, orang yang lemah. Tapi kita jadilah orang yang qawi, orang mukmin yang kuat. Kuat ibadahnya kalau bisa, kuat ekonominya kalau bisa, kuat ya apa? Ya ilmunya, kekuatannya, pikirannya. Pokoknya semuanya dah. Kekuatan dari berbagai macam sudut pandang itu Allah lebih cinta kepada orang mukmin yang punya kekuatan dari berbagai penjuru, dari berbagai jenis, ya, kebanding daripada orang mukmin yang lemah. Tuh makanya kita bertekad jadilah sebagai orang mukmin yang kuat, jangan menjadi orang mukmin yang lemah. Sebab kalau yang lemah nanti musuh-musuh Islam itu bisa merebut. Ya, direbut semuanya, nggak ada punya kekuatan kita. Orang mukmin lemah semuanya. Tapi kalau orang mukmin bisa kuat, ya itu mereka takut. Apalagi kalau seandainya kekuatan dalam ibadahnya udah masya Allah, udah semangat bener. Sholat jamaah subuhnya banyaknya udah sama dengan sholat Jumat. Wah hebat dah. Ya, kita kan belum bisa tuh. Gimana sih kalau seandainya sholat subuh kita sama seperti banyaknya pada waktu sholat Jumat. Kalau di Jumat kan banyak tuh. Nah sekarang subuh gitu, banyaknya segitu tuh. Wah cakep banget. Ya misalnya di At-Ta'awun, di Al-Barokah, di At-Tahiri, kalau lagi sholat subuh banyak semuanya. Ya pada datang. Wah itu orang udah takutin. Wah orang Islam sekarang udah hebat-hebat. Tuh buktinya sholat subuhnya rame banget. Tuh orang pada takut Bapak Saudara. Ini gak banyak lah ya pada keluar Benar itu. Nah ini yang dikatakan ya faddalallahul mujahidina alal qaidina ajrun azima, begitu. Kemudian Nabi bilang al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi ta'ala minal mu'minid dhaif. Tuh, jadi jadilah kita sebagai orang mukmin yang kuat. Sebab orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai sama Allah kebanding daripada orang mukmin yang dhaif, orang mukmin yang lemah segalanya. Apalagi lemah iman, wah bahaya udah. Kalau lemah iman itu ya ini gampang ya
ya apa namanya dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga ya, Nabi bilang kadal fakru ayyakuna kupro, hampir saja orang yang fakir, orang yang lemah itu nanti dia bisa kupur gara-gara dikasih Indomie aja udah berubah ya nilai keimanannya. Iya, apalagi dibilang udah ente gak usah susah-susah, semuanya saya jamin, ya makan saya jamin, ya pendidikan anak ente saya jamin, kesehatannya saya jamin, ya tapi dengan syarat udah pindah aja agama. Tuh. Kadang-kadang orang yang lemah dipikir begini, iya gue kalau Islam terus susah terus nih, ya udah dah, ya gue pindah aja, akhirnya jadi murtad. Ya, nauzubillah min zalik. Inilah yang dikatakan mukmin dhaif. Ya, orang mukmin lemah. Ya, jadi mukmin yang lemah ini yang mesti ya harus dibantu. Jangan sampai nanti dia dibantu sama orang lain. Ya, yang kalau dibantu sama orang lain ya udah. Ya, itu di daerah-daerah sekarang udah banyak kok Pak Saudara. Di daerah-daerah tuh mereka udah pada masuk. Ya, mereka masuk dengan cara memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Makanya kita lihat kok ada orang kampung, wah itu sejadahnya udah diganti sama Bunda Maria, ya tasbihnya yang tadinya digantung-gantung diturunin, ya ada ya salib. Nah ini nauzubillah min zalik. Makanya ini hadis Nabi begitu. Ya, jadi Allah ya lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat kebanding daripada orang mukmin yang lemah, khususnya lemah keimanan. Tuh. Kalau lemah imannya udah bahaya dah. Ya, makanya ini iman harus dikuatkan. Jadidu imanakum, reformasikan iman kalian, perbaharui iman kalian. Ini iman kita jangan sampai lemah. Ya, jadi dunia itu ya jangan sampai nanti membuat kita jadi lemah imannya. Ya, sebab godaan dunia banyak banget Bapak Saudara. Tapi kalau orang yang imannya kuat enggak terpengaruh dengan dunia. Ya, nah ini yang penting banget. Wa fi kulli khairin, dan pada setiap kebaikan fahris alama yanfauka, maka raih alama yanfauka, atas apa yang sudah memberikan kemanfaatan kepada kamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'jiz, dan jangan kamu merasa lemah. Fa in ghalabaka amrun, kalau seandainya ada persoalan yang mengalahkan kamu, fakul, maka katakanlah qadrallahu ma syaa fa'ala wa iyyaka. Tuh, jadi ini semuanya adalah Allah yang telah tentukan, apa yang Allah kehendaki maka bisa ia kerjakan dan terjadi. Ya, itu seperti itu. Jadi kita harus selalu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, jangan lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh senantiasa beribadah kepada Allah, dan juga kita harus senantiasa disuruh minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Jangan sekali-kali kita lemah. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam persoalan kita, cepat minta tolong, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha, maka sesungguhnya ya tabtahu amal syaitan, ya engkau nanti akan dibukakan amal setan. Qultu li anna laula yaquluha bil aksari, karena laula biasanya itu dikatakan kebanyakan, ya al-ajiz yang lemah-lemah, kaslan sama yang malas, yaqutul umur al-hasanah, luput akhirnya urusan-urusan kebaikan, inda tamakun minha min ajzi, ya karena dimungkinkan lemahnya, wa kaslihi dan malasnya, au mu'tamadun ala hauli, atau dia berpegangan kepada sekitarnya, wa quwwatu wa sa'atu wa hilatuhu yuhsabu, sementara kekuatannya, usahanya itu nanti akan
dihitung annahu yanju bihtirazihi, dia akan selamat dengan selalu ya dia menjaganya, au hirsihi atau dengan kesemangkatannya, amma qadallahu alaihi dari apa yang sudah Allah tentukan kepadanya. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam diri kita ini harus selalu semangat motivasi terus diri kita ya untuk selalu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan males kita, apalagi lemah iman kita, karena ini berbahaya. Ya nanti kita akan dipengaruhi oleh bujukan-bujukan dan rayuan. Nah nanti baru wa qad qala alaihi salam la yughni dan seterusnya. Tandain sampai situ. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah sama-sama kita ikuti